Ya, kita bergeser ke informasi lain. Ini pemirsa, peningkatan timbunan sampah dan juga bertambahnya jumlah sampah, tepatnya di perkotaan yang diproduksi setiap harinya, menjadi polemik di sejumlah daerah. Ya, di sisi lain pengelolaan sampah juga terus menjadi tantangan besar yang dihadapi, termasuk di TPST Bantar Gebang, Bekasi, dan TPA Sari Mukti, Bandung, Jawa Barat. Antrian armada truk pengangkut sampah yang akan menuju TPA Sari Mukti, Bandung, Jawa Barat mengular akibat banyaknya suplai sampah dari Bandung Raya yang masih dipusatkan di TPA Sari Mukti. Meningkatnya volume sampah yang signifikan menyebabkan Kota Bandung mendapatkan relaksasi pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti. Dengan relaksasi tersebut, kuota 980 ton sampah per hari ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan pembatasan operasional tempat penampungan sementara di mana TPS akan ditutup setiap akhir pekan, yakni Jumat hingga Minggu. Pemkot Bandung juga akan mengaktifkan kembali 18 unit alat pengolah sampah dengan kapasitas total sekitar 18 ton per hari. Guna mengurangi tumpukan sampah di Bantar Gebang, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan mulai 1 Agustus 2026 mendatang, TPST Bantar Gebang sebagai tempat akhir pembuangan sampah DKI Jakarta hanya menerima sampah residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang. Namun sejumlah pemulung yang sehari-hari bekerja dari mengais sampah di TPST Bantar Gebang mengaku keberatan jika sampah yang dibuang ke TPST hanya sampah residu. Pasalnya, sampah tersebut tidak dapat didaur ulang dan dijual. Saat ini, sekitar 6.000 pemulung menggantungkan hidup dari memulung sampah di TPST Bantar Gebang. Sementara saat ini volume sampah DKI yang dibuang ke TPST Bantar Gebang mencapai 7.000 ton per hari. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Alvin Saputra yang berada di Bantar Gebang, Jakarta, Bekasi ya? Ya, Bekasi, Jawa Barat ya. Oke, Alvin, bagaimana kondisi terkini? Silakan laporan Anda. Ya baik Kamarati, Ana Tialeta dan juga pemirsa, memang kalau ngomongin masalah sampah, memang di Jakarta ini untuk sampah sendiri sudah memasuki ke tahap darurat yang dimana untuk volume sampah sendiri ini juga cukup besar setiap harinya, yang dimana memang untuk tempat pembuangan sampah sendiri di Bantar Gebang ini juga sudah memasuki tahap over kapasitas ataupun dipenuhi oleh sampah dan juga untuk persoalan sampah pada hari ini juga mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan saat ini saya mengabarkan langsung berada di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk situasinya, ini pemirsa bisa melihat sampah ini sudah menjulang tinggi di kawasan Bantar Gebang. Memang dari Zulkifli Hasan juga mengatakan tinggi tumpukan sampah ini di Bantar Gebang bisa mencapai gedung 17 lantai. Memang untuk ketinggian sendiri ini bisa mencapai 50 hingga 80 meter, di mana luas dari TPST Bantar Gebang ini juga kurang lebih 110 hektar. Dan untuk sampah ini sudah nyaris penuh dan juga rawan sekali longsor karena ketinggiannya ini cukup tinggi. Kalau saya melihat dari lokasi, untuk beko-beko ini juga terlihat cukup kecil ya pemirsa, dan untuk timbunan sampah di Jakarta saat ini bisa mencapai 7.000 hingga 9.000 tonnya per hari. Dan nantinya untuk Kementerian Lingkungan Hidup juga akan membatasi volume pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah ini hingga 50% dari total sampah per Agustus nanti. Dan nantinya kita langsung berbincang kepada narasumber kita, Bapak Aziz Muslim selaku Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Pak, ini kalau melihat ini kan ada aturan ya Pak ya dengan pemilihan sampah per 1 Agustus ini Pak, ataupun pembatasan sampah Pak. Nah, ini melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, kita melihat bahwa pembatasan sampah di TPST Bantar Gebang ini akan merubah fungsi utama dari Bantar Gebang ya. Di mana selama ini kita melihat bahwa Bantar Gebang itu menjadi tempat pembuangan akhir ya. Tempat pembuangan akhir di mana tadi disampaikan bahwa volume sampah itu cukup tinggi, sekitar 7.000 sampai 9.000 ton per hari. Nah,
dengan adanya kebijakan itu, tentu kita semuanya berharap bahwa volume sampah akan bisa dikurangi dengan melakukan gerakan pilah sampah ya dari sumber-sumber sampah itu sendiri, dan hal itu tentu akan berdampak pada daya tampung dan juga daya pakai di Bantar Gebang yang bisa lebih diperpanjang. Karena kalau ini terjadi pengabaian dan terjadi pembiaran ya, di mana tidak ada pembatasan sampah, maka Bantar Gebang itu diprediksi hanya akan bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 tahun lagi tuh, Mas Alvin. Nah ini saya rasa penting ya kebijakan pembatasan sampah ya terkait dengan masalah keberlanjutan TPST Bantar Gebang di situ, Bang. Ya Pak, mungkin yang harus dipersiapkan apa nih Pak untuk nantinya Bantar Gebang ini untuk siap memilah sampah dan memilih sampah residu seperti itu? Ya, nah tentu kita sebagai warga masyarakat ya harus tertib dan disiplin di dalam konteks mengolah sampahnya. Jakarta harus merubah paradigmanya, tidak hanya dengan membuang sampah, tapi harus mengelola sampah. Nah, bagaimana mengelola sampah tadi itu bisa dilakukan, bahwa kelola sampah itu bisa dilakukan dengan memulai pemisahan sampah yang bersifat organik, anorganik maupun yang residu itu. Nah, dengan adanya pemilahan sampah yang akan dilakukan dan kebijakan yang akan diberikan itu akan bisa mengurangi kurang lebih sekitar 30% ya volume sampah yang ada. Dan artinya itu nanti hanya residu yang akan dikirimkan ke TPST Bantar Gebang, dan tentunya untuk bisa melakukan pengolahan sampah ini yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus merubah paradigmanya. Selama ini sampah itu kan pendekatannya end pipe ya, hanya dibuang saja. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memastikan ya bahwa sampah yang ada, sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kehidupan kita itu juga memiliki nilai ekonomi ya. Dengan melakukan pemilahan sampah ya, saya rasa itu menjadi menghadirkan ya paradigma baru kita di dalam mengelola sampah di Jakarta di sini. Ya Pak, mungkin apa yang paling penting nih Pak agar aturan hanya sampah residu ini tidak gagal di lapangan nih Pak? Oke. Nah, ada 2 hal yang mesti kita sama-sama kita perhatikan. Yang pertama adalah warga harus disiplin melakukan pilah sampah. Dan itu harus dimulai dari warga masyarakat dan juga para produsen penghasil sampah. Ya, karena sampah itu kan sejatinya dihasilkan dari rumah tangga, dari kawasan komersil dan juga kawasan industri. Nah, semua pihak yang menghasilkan sampah itu harus disiplin di dalam mengolah sampahnya. Prinsip-prinsip pemilahan sampah ya, organik, anorganik, dan residu itu harus benar-benar dilakukan. Kalau itu secara disiplin dilakukan kepada bagi masyarakat dan bagi penghasil sampah, saya rasa itu akan mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Nah, dari sisi pemerintah apa yang harus dilakukan? Pemerintah juga harus menyadari bahwa antusiasme masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah itu kan sudah dimulai. Ya, di rumah-rumah kita lihat ya sudah ada gerakan pilah sampah ya. Tapi ya tidak hanya berhenti hanya sampai di rumah saja. Pada saat diantar ke TPS ya, tempat penampungan sementara sampai ke TPST ataupun TPA, itu harus juga tetap disiplin di dalam melakukan pemilahan sampah. Artinya infrastrukturnya harus dikembangkan. Hilirisasi harus dilakukan. Di hilirnya yang harus diperbaiki itu adalah bahwa truk-truk pengangkut sampah itu juga harus melakukan pemilahan sampahnya. Jadi jangan hanya menuntut pilah sampah itu di rumah tangga, di industri gitu kan, di wilayah-wilayah komersil, tapi proses distribusi pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan itu juga harus disiplin. Hadirkan minimal truk itu memiliki 3 kompartemen ya, kompartemen organik, kompartemen anorganik, dan juga residunya. Atau kalaupun enggak secara ekstrim seperti yang dilakukan oleh Pak Pramono, Gubernur DKI itu kan menghadirkan membedakan ya pengolahan sampah atau penanganan sampah ya. Yang hijau itu misalnya sampah organik, yang kuning itu anorganik, dan yang abu-abu itu yang sampah residu. Nah, ini juga harus dilakukan. Kalau bisa dari awal truk-truknya pun juga harus bisa dibedakan ya. Mana yang mengangkut sampah organik, anorganik, dan juga residu di situ. Nah, saya rasa ketika itu bisa dilakukan ya sama-sama dari pihak sumber sampah tadi ya, dari pihak rumah tangga maupun sumber-sumber sampah lainnya, dan juga pemerintah, ketika kita disiplin, hal itu akan bisa membuat program ini menjadi lebih baik atau berhasil gitu, Mas Alvin. Ya. Pak, mungkin peran pemerintah harus seperti apa nih Pak untuk menyadarkan masyarakat juga Pak sejak awal di rumah itu udah harus bisa memilih sampah nih Pak seperti.
Oke, jadi saya rasa kita bisa melihat dari sisi regulasi kita sudah lengkap Mas Alvin ya. Jadi kalau kita lihat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya terkait dengan pengelolaan sampah ya. Berikut dengan aturan-aturan turunannya ya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu saya rasa memang sudah cukup komprehensif ya. Nah artinya yang harusnya kita pastikan adalah bagaimana perjalanan implementasi regulasi itu bisa dikontrol, bisa diawasi ya. Nah tentu kita berharap ya ada mekanisme insentif dan juga disinsentif yang memang diberikan kepada pihak-pihak yang memang disiplin dalam mengelola sampah. Artinya kan tadi sumber-sumber sampah tadi dari komunitas ya. Nah, komunitas yang memang taat dan tertib di dalam mengelola sampah itu harus diberikan insentif. Dalam hal apa? Misalnya pengurangan retribusi dalam pengelolaan sampah. Nah, ini kan bisa menjadi inisiasi seperti itu. Nah, pada sisi yang lain ya, dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu juga dikatakan bahwa produsen yang menghasilkan sampah yang sulit untuk didaur secara alami ya, baik itu adalah produsen dalam produk-produk maupun kemasannya, itu juga harus benar-benar memperhatikan dan disiplin terhadap pengelolaan sampahnya. Nah, ada paradigma baru dalam kelola sampah itu ada yang namanya EPR ya, Extended Producer Responsibility, di mana bahwa produsen-produsen baik makanan, minuman, dalam bentuk kemasan maupun produk-produknya, itu juga harus memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sampahnya. Jadi memang pemerintah tidak bisa sendirian ya, dibutuhkan adanya kolaborasi kerjasama baik dari pihak masyarakat, pihak pemerintah maupun dari pihak pelaku usaha ya untuk sama-sama menegakkan disiplin tertib dalam mengelola sampah di situ, Mas Alvin. Baik Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, dalam jangka panjang nih Pak, apakah kebijakan ini cukup efektif Pak mengurangi krisis sampah di Jakarta? Oke, saya rasa efektif ya Mas ya, tapi tidak cukup. Dalam artian efektif itu akan fungsi Bantar Gebang sebagai TPA selama ini ya, tempat pembuangan akhir, itu akan berkurang volumenya. Nah, sehingga ketika berkurang volumenya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana penegakan pengelolaan sampah di level hulunya. Ya, bagaimana karena kita ketika bicara masalah sampah kan tidak hanya di posisi hilir, Mas. Hulunya juga harus diperhatikan ya. Jadi masyarakat harus disiplin di dalam melakukan gerakan pilah sampah di situ ya. Sehingga tadi sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu sampah yang memang benar-benar residunya. Nah, untuk itu harus ada kontrol ya. Apakah memang infrastruktur di Bantar Gebang itu sudah bisa memastikan bahwa sampah yang masuk ke lokasi itu adalah sampah-sampah yang memang hanya residunya. Bagaimana menyepakati ya antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat ya terkait dengan pengelolaan sampahnya, ini harus sama-sama tertib dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur di situ, yang sudah disepakati, Mas Alvin. Oke, siap Pak Aziz, makasih banyak Pak untuk informasinya. Ya baik, Kamarati dan juga pemirsa, itulah memang tanggapan dari kebijakan publik Pak Aziz Muslim terkait sampah yang berada di Bantar Gebang ini. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Alvin Saputra atas laporan dan juga perbincangannya. Selamat bertugas kembali.